Emotional armor pada orang dengan tipe kepribadian INTJ yang dikenal sangat mandiri, suka merencanakan jauh ke depan, dan lebih mengandalkan logika daripada perasaan adalah bentuk perlindungan diri yang dibangun secara sadar maupun tidak sadar untuk menjaga kestabilan batin mereka dari pengaruh luar yang bisa mengganggu. Lapisan ini terbentuk dari pola pikir yang menekankan kemandirian emosional, di mana mereka cenderung menyembunyikan kerentanan perasaan mereka di balik dinding logika yang tebal, analisis yang dingin, dan sikap yang tampak jauh dari orang lain. Ini bukan sekadar sikap acuh atau cuek biasa, melainkan sistem pertahanan yang rumit yang berkembang dari pengalaman hidup, di mana mereka belajar bahwa menunjukkan emosi bisa membuat diri mereka tampak lemah atau dimanfaatkan, sehingga mereka memilih untuk mengendalikan segala sesuatu melalui pemikiran rasional yang mendalam. Pada dasarnya, lapisan perlindungan ini bekerja dengan cara memisahkan emosi dari proses pengambilan keputusan sehari-hari. Orang seperti ini seringkali memproses perasaan mereka secara internal, menganalisisnya seperti data dalam sebuah sistem daripada langsung mengekspresikannya. Hal ini menciptakan jarak emosional yang disengaja, di mana mereka tampak tenang dan terkendali di permukaan, namun sebenarnya sedang menjaga agar emosi tidak membocorkan kelemahannya. Kompleksitasnya terletak pada bagaimana armor ini bekerja bukan hanya sebagai pelindung, melainkan juga sebagai alat untuk menjaga efisiensi. Dengan membatasi keterlibatan emosional, mereka bisa fokus pada tujuan jangka panjang, strategi besar, dan pemecahan masalah yang rumit tanpa terganggu oleh fluktuasi perasaan yang mereka anggap sebagai hambatan. Namun, sisi mengasingkan dari lapisan ini muncul karena ia menciptakan isolasi yang sangat dalam. Karena terbiasa mengandalkan diri sendiri, mereka seringkali menghindari ketergantungan pada orang lain, yang mana ini berarti hubungan interpersonal menjadi terbatas atau dangkal. Ini bukan karena kurangnya kemampuan sosial diri mereka, melainkan karena armor tersebut membuatnya jadi skeptis terhadap niat orang lain, selalu mempertanyakan apakah keterbukaan akan membawa risiko penolakan atau pengkhianatan. Secara mendalam, ini mengarah pada siklus di mana mereka merasa aman dalam kesendirian, tetapi di saat yang sama juga merasakan kekosongan yang tersembunyi, karena manusia pada dasarnya membutuhkan koneksi emosional untuk berkembang sepenuhnya. Lapisan ini bisa menjadi semakin tebal seiring berjalannya waktu. Pengalaman negatif masa lalu memperkuat keyakinan bahwa emosi adalah sesuatu yang harus dikendalikan ketat, bukan dibagikan. Dari perspektif yang lebih objektif dan analitis, emotional armor ini bisa dilihat sebagai adaptasi evolusioner dalam konteks modern, di mana orang dengan pola pikir seperti ini unggul dalam lingkungan yang menuntut ketangguhan intelektual, seperti pekerjaan strategis atau inovasi. Akan tetapi kerumitannya terletak pada kontradiksi internalnya. Ia melindungi diri dari rasa sakit emosional. Akan tetapi di waktu yang sama ia juga menghalangi pertumbuhan pribadi melalui pengalaman bersama. Mereka mungkin menyadari hal ini secara rasional, namun melepas armor tersebut memerlukan upaya yang besar, karena itu berarti mereka harus menghadapi ketidakpastian yang mereka sendiri hindari. Pada tingkat yang lebih kompleks, ini mencerminkan konflik antara kebutuhan akan kontrol dan realitas bahwa emosi manusia tidak bisa sepenuhnya diatur seperti variabel dalam persamaan. Ia tetap ada, hanya saja ditekan dan kadang-kadang muncul dalam bentuk ledakan yang tidak terkendali atau kelelahan batin yang kronis. Secara rinci, proses pembentukan armor ini melibatkan mekanisme seperti penyangkalan emosional, di mana perasaan diubah menjadi masalah yang bisa dipecahkan secara logis atau proyeksi yang mana mereka menilai orang lain berdasarkan standar rasional mereka sendiri, sehingga mengurangi kemungkinan keterikatan. Ini menciptakan dinamika mereka jadi tampak dingin atau tidak peduli, padahal sebenarnya sedang melindungi inti diri mereka sendiri yang sensitif. Dampak jangka panjangnya adalah pengasingan yang sistematis.
Lingkaran sosial mereka tetap kecil dan selektif karena hanya orang-orang yang terbukti dapat dipercaya saja yang diizinkan mendekat, dan itu pun dengan batasan. Dalam analisis yang lebih dalam, ini bukan kelemahan inheren melainkan strategi bertahan hidup yang cerdas, meskipun memang benar akan sangat mahal biayanya terhadap kesejahteraan emosional keseluruhan. Dari sudut pandang filsafat, lapisan perlindungan emosional pada orang dengan pola pikir mandiri dan logis seperti ini bisa dilihat sebagai bentuk upaya manusia untuk mencapai kebebasan diri yang sejati. Individu berusaha menguasai dorongan batinnya agar tidak tergantung pada dunia luar yang penuh ketidakpastian. Ini mencerminkan pemikiran bahwa kehidupan manusia adalah perjuangan antara keinginan untuk kontrol total atas diri sendiri dan kenyataan bahwa kita adalah makhluk sosial yang tak bisa lepas dari pengaruh orang lain. Lapisan ini bukan sekadar alat bertahan, tetapi juga ekspresi dari keyakinan bahwa kebahagiaan atau ketenangan sejati hanya bisa dicapai melalui pengendalian rasional atas perasaan, mirip dengan gagasan bahwa emosi adalah gangguan yang harus diatasi untuk mencapai kebijaksanaan yang lebih tinggi. Secara lebih mendalam, perspektif ini mengungkap konflik antara kebutuhan akan otonomi. Seseorang merasa bahwa identitasnya terancam jika terlalu terbuka, dan realitas bahwa isolasi semacam itu bisa menghalangi pemenuhan potensi manusia sebagai bagian dari keseluruhan. Filsafat melihat ini sebagai dilema eksistensial, yakni dengan membangun dinding emosional, individu mungkin mencapai kestabilan sementara, tapi pada saat yang sama, ia kehilangan kesempatan untuk mengalami kebenaran hidup yang lebih lengkap melalui hubungan dengan yang lain. Ini bukan kelemahan, melainkan pilihan sadar yang menunjukkan bahwa kebebasan sejati seringkali datang dengan harga pengasingan, di mana orang tersebut harus terus-menerus merefleksikan apakah perlindungan ini benar-benar membebaskan atau justru membatasi pertumbuhan. Pada tingkat yang lebih kompleks, lapisan perlindungan ini bisa dianalisis sebagai manifestasi dari pemahaman bahwa dunia adalah tempat yang acak dan tidak adil, sehingga mengandalkan logika untuk menavigasinya adalah cara untuk menegaskan eksistensi diri di tengah kekacauan. Namun filsafat juga menyoroti bahwa penekanan berlebih pada kemandirian emosional ini bisa mengarah pada kekosongan batin, karena manusia pada hakikatnya dirancang untuk mencari makna melalui interaksi juga, bukan hanya isolasi. Ini menciptakan pertanyaan mendasar, apakah mengendalikan emosi sepenuhnya adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi, atau justru penghindaran dari esensi kehidupan yang melibatkan risiko dan ketidaksempurnaan. Dalam analisis objektif, perspektif ini mendorong introspeksi mendalam, di mana melepas sebagian armor memerlukan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian, sehingga mencapai keseimbangan antara perlindungan diri dan keterbukaan yang autentik. Memahami lapisan ini secara mendalam mengharuskan kita melihatnya sebagai spektrum, dari yang ringan, di mana ia hanya muncul dalam situasi stres, hingga yang berat, di mana ia menjadi identitas utama, membuat mereka sulit untuk benar-benar terhubung dengan dunia luar. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara perlindungan dan keterbukaan adalah kunci, tapi bagi orang dengan tipe kepribadian ini, perubahan memerlukan pemahaman diri yang intensif dan kesediaan untuk mengambil risiko emosional yang terukur. Baiklah, kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.